Yang Mulia, Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Pak Dim Samsudin, Ketua Muhammadiyah, Pak Amidan dari MUI, dan kawan-kawan dari Muhammadiyah dan NU, dan para tim pembela. Inisiatif untuk meminta judicial review tentang Undang-Undang Migas ini, menurut saya ini suatu hal yang historis, yang diminta oleh kawan-kawan organisasi sosial kemasyarakatan paling besar di Indonesia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah proses pembuatan Undang-Undang Migas ini. Undang-Undang Migas ini dibiayai dan disponsori oleh USAID. Dengan motif, satu, agar sektor migas diliberalisasi. Yang kedua, agar terjadi internasionalisasi harga, agar harga-harga domestik migas disesuaikan dengan harga internasional. Yang ketiga, agar asing boleh masuk sektor hilir yang sangat menguntungkan dan bahkan risikonya lebih kecil dibandingkan sektor hulu. Pertama kali, draft undang-undang ini diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangunsubroto pada masa pemerintahan Habibie. Ditolak oleh DPR atas saran kami, karena kami pada waktu itu Ekonit adalah penasihat DPR untuk ketiga fraksi Angkatan Bersenjata, fraksi Golkar dan P3 dan PDIP. Kemudian selama pemerintahan Gus Dur, undang-undang ini nyaris stuck, nggak ada kemajuan, karena tidak mungkin dilewatkan jika Menko-nya itu Pak Kwik Wanggi dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Begitu pemerintahan Gus Dur jatuh, undang-undang ini kemudian diajukan dengan sangat cepat oleh Pak Budiono sama Pak Purnomo, kawan saya, dan diproses di DPR dengan sangat cepat. Dan setelah itu, Kedutaan Besar Amerika dan USAID mengirim laporan ke Washington, berhasil menggolkan undang-undang ini yang sangat penting untuk kepentingan bisnis Amerika di sektor migas di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang dibiayai oleh asing biasanya banyak prasyarat dan kondisionalitasnya dan sering diiming-imingi dengan pinjaman, apa yang dikenal sebagai loan tied laws, undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman. Dalam sejarah Indonesia itu banyak sekali kasusnya. Saya berikan contoh, ADB menawarkan $300 juta untuk pemerintah Indonesia membuat undang-undang privatisasi BUMN. Jadi undang-undang privatisasi BUMN ini dipesan oleh ADB dan ditukar dengan pinjaman sebesar $300 juta. Undang-undang privatisasi air dipesan oleh Bank Dunia dengan berikan pinjaman $400 juta. Jadi air yang di dalam undang-undang dasar kita dinyatakan sebagai dikuasai oleh negara untuk rakyat sepenuhnya, itu pun mau diswastanisasikan, dan untuk itu pemerintah Indonesia diberikan pinjaman $400 juta. Undang-undang migas termasuk. Nah, jadi undang-undang yang dikaitkan dengan pinjaman luar negeri, penuh prasyarat, itu tidak mungkin tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat dan negara Indonesia. Sudah pasti ada kepentingan strategis, kepentingan bisnis di belakangnya yang ikut persyaratan daripada undang-undang tersebut. Nah, ini merupakan dan semuanya kebanyakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Banyak sekali undang-undang begini. Dan ini adalah pintu masuk dari liberalisasi dan neoliberalisasi di dalam bidang ekonomi. Jadi kalau zaman Belanda dulu, Belanda mau berkuasa di Indonesia itu harus pakai senjata, harus pakai pasukan. Kalau sekarang itu nggak perlu, siapa aja boleh jadi presiden, ya, siapa aja, partai apa aja boleh berkuasa. Yang penting undang-undang dalam bidang ekonominya itu merupakan pesanan dari kepentingan asing. Dari situlah Indonesia dipaksa mengambil langkah-langkah dan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan bertentangan dengan iktikat untuk memanfaatkan semua untuk kesejahteraan kita. Seharusnya pembuatan undang-undang tidak boleh dibiayai oleh asing, harus dibiayai sendiri oleh APBN, sehingga undang-undang betul-betul mencerminkan kepentingan rakyat dan bangsa kita.
Tidak mungkin asing membiayai dan memesan undang-undang tanpa melibatkan kepentingan strategis mereka. Nah, salah satu adalah menyangkut harga itu sama dengan harga internasional. Saya mengulangi kembali karena ini penting sekali. Contoh yang sangat sederhana, bolpen ini ongkos produksinya Rp90. Kalau dijual di Indonesia harganya Rp100. Tetapi seandainya bolpen ini dijual di New York harganya Rp1.000. Para ekonom neoliberal akan mengatakan Indonesia rugi. Karena kalau dijual di dalam negeri hanya 100, kalau dijual di luar negeri di New York ini Rp1.000. Inilah di belakang dasar dari banyak pikiran supaya harga di dalam negeri disamakan dengan harga internasional. Dan itu sudah terjadi di dalam bidang kesehatan, pendidikan, migas, dan sebagainya. Nah, harganya harga internasional, tapi pendapatan rakyatnya, pendapatan Melayu, pendapatan lokal. Jadi kebijakan seperti ini, strategi seperti ini adalah jalur cepat untuk mendorong proses pemiskinan struktural. Kenapa? Kalau memang mau demikian, kenapa rakyat Indonesia nggak minta naikkan dulu dong pendapatan kami di New York, yaitu rata-rata $40.000 atau 400 juta. Kalau udah segitu, rakyat Indonesia saya rasa nggak keberatan harga apapun sama dengan di New York, nggak ada masalah. Nah, negara-negara di Asia yang berhasil mengejar ketinggalannya dari Barat tidak menggunakan langkah pertama adalah menyesuaikan dengan harga internasional, tapi mendorong memacu pertumbuhan ekonomi di atas 10%, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, baru harga-harga disesuaikan. Jadi ada perbedaan mendasar dengan apa yang dilakukan di Indonesia dengan di negara-negara lain yang berhasil memakmurkan rakyatnya dan mengejar ketinggalannya dari Barat. Kita ini seolah-olah satu-satunya solusi hanya menyesuaikan harga dengan harga internasional. Nah, menurut hemat kami ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terutama untuk komoditi-komoditi yang strategis seperti migas, pendidikan, dan kesehatan. Kalau misalnya ini menyangkut mobil, elektronik, dan lain-lain, kami nggak ada masalah, serahkan kepada mekanisme pasar. Tapi kalau menyangkut kepentingan yang strategis, negara berhak menentukan dan melakukan intervensi agar harga itu tidak selalu sesuai dengan harga internasional. Terutama apa yang disebut sebagai harga internasional itu selama 20 tahun terakhir bukanlah mencerminkan supply and demand. Saya mohon maaf tadi ada saksi yang mengatakan supply and demand. Kagak, itu adalah harga para spekulator yang mainkan harga-harga komoditi. Sebagian besar, setengah dari pembentukan harga itu adalah permainan para spekulator, ya, bukan hanya hukum supply and demand. Jadi untuk Indonesia ngikut-ngikut harga internasional sebetulnya menyerahkan diri nasib kita kepada para spekulator internasional. Yang satu yang barangkali ini agak di luar konteks Pak Ketua, tapi menurut saya penting karena disinilah permainan utamanya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai dan oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di undang-undang yang asli itu tidak ada kata-kata dimiliki oleh rakyat Indonesia dan dikuasai dan dikelola oleh negara. Sehingga sering akibatnya istilah dikuasai itu bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, akhirnya yang berkuasa beneran ya swasta, terutama asing. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pemerintahan ini berakhir, kita mengajukan amandemen pasal 33, sehingga kata-katanya menjadi lengkap, bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dimiliki oleh rakyat Indonesia, dikuasai dan dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, supaya tidak ada lagi multitafsir dan interpretasi. Saya ingin memberikan contoh di sini, ada grafik ya, yang diajukan oleh pembela, pasal 25. Pengertian pasal Undang-Undang pasal 345 itu hanya pengaturan
kebijakan, pengelolaan, pengurusan, pengawasan dikuasai oleh negara. Tidak ada istilah dimiliki, karena yang paling penting sebetulnya pemiliknya. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita sendiri dikatakan digunakan sebesar-besarnya manfaatnya untuk rakyat. Artinya siapa? Pemiliknya itu ya rakyat. Secara nggak langsung, kalau nggak buat apa digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi di dalam pasal 33 itu sudah implisit kata dimiliki, walaupun tidak eksplisit, sebetulnya itu milik rakyat. Nah, pada sidang yang terakhir, mantan Dirjen Migas yang bertindak sebagai saksi ahli, ya, saya nggak tahu apakah itu konflik interest karena beliau waktu itu juga terlibat dalam penyusunan undang-undang migas ini. Jadi saksi ahli di sini mengatakan pemerintah nggak ngasih apa-apa kok sama asing, karena semua pengaturan dikelola oleh pemerintah. Yang kita kasih tuh cuma economic right-nya aja. Wah, saya dengar itu kaget. Itu yang paling ada nilainya. Kalau nggak ada economic right-nya, nggak ada nilainya itu barang. Ya, justru itu yang diserahkan sepenuhnya kepada asing. Ya, dan menurut saya itu interpretasi yang sangat berbahaya. Ya, karena harusnya itu dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Nah, contoh yang paling sederhana di sektor mineral banyak sekali dan juga berlaku di sektor migas. Banyak perusahaan-perusahaan tambang besar dunia, salah satu Billiton dari Australia, memiliki tambang batu bara yang kadar batu baranya sangat tinggi, coke untuk industri steel, itu puluhan tahun dia nggak bikin apa-apa. Karena dia punya bisnis di tempat lain yang lebih menarik. Tetapi aset ini di dalam bukunya Billiton itu masuk di dalam kontingensi aset. Dengan itu dia bisa nyari uang. Karena ini kan ada valuasinya. Tambang di situ kan udah dieksplorasi tapi nggak dikerjain. Udah ada estimate nilainya berapa. Tinggal kalikan aja berapa dolar per ton. Nah, itu dimasukkan ke dalam kontingensi aset, bisa buat cari pinjaman, dan kemudian hasil pinjaman itu dipakai untuk investasi bisnis di luar Indonesia. Dan ini banyak sekali di sektor migas hal begini terjadi. Kenapa? Karena pikiran seperti Pak Bambang, Pak Rahmat kemarin, kita nggak kasih apa-apa kok, kita kasih economic right-nya. Justru yang paling berharga itu economic right-nya, bukan soal aturan apa macam-macam dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal yang lebih di pasal 3 Undang-Undang Migas, penyelenggaraan harus accountable yang diselenggarakan dengan mekanisme persaingan usaha dan wajar dan sehat dan transparan. Dan saya setuju dengan pembela dan pemohon, ini hal cara dan mekanisme. Padahal yang paling penting itu prinsip dan tujuan. Prinsip dan tujuannya itu ada di pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dipergunakan, itu prinsipnya, itu tujuannya. Tetapi kok di dalam undang-undang itu, ya mekanismenya malah yang diutamakan. Disinilah masuknya virus dari neoliberalisme itu. Kok cara itu kan cuma bagian, bukan hal yang terlalu penting. Nah, kemudian menyangkut modus kerjasama, Indonesia menganut selama ini production sharing arrangement. Sebetulnya ini bukan satu-satunya modus. Ada kerjasama operasi, ada kepemilikan. Negara-negara yang berhasil di sektor migas dan cukup kuat dan besar, terutama di negara-negara Arab dan Latin Amerika, itu nggak pakai PSA, itu pakai kepemilikan ownership. Aramco dikuasai oleh pemerintah Saudi Arabia, saham mayoritas, ada asingnya. Nah, apa manfaatnya? Menurut saya, sistem pemilikan mayoritas ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan PSA. Karena satu, cost controlnya bisa dilakukan secara internal, ya nggak perlu pakai audit lagi, macam-macam. Wong, wakil dari pemerintah Saudi Arabia, duduk di dalam manajemen, ikut melakukan kontrol manajemen, ikut melakukan kontrol cost, proses alih teknologi juga lumayan bagus dan sebagainya. Jadi banyak dari raksasa-raksasa atau BUMN
milik negara di negara-negara berkembang yang besar itu kebanyakan itu ada ownership mayoritasnya. Memang ada asingnya, sebagian minoritas dan sebagainya. Jadi PSA bukan satu-satunya opsi yang paling baik yang selama ini oleh pejabat selalu dibanggakan sebagai yang paling hebat, paling dahsyat dan sebagainya. Kenapa? Karena sangat rawan terhadap markup. Biaya-biaya, hampir semua biaya, dan itu saya Pak Hakim tadi contoh dan saya juga dengar banyak, biaya entertainment untuk nyogok pejabat Indonesia itu masuk recovery cost, Pak. Ya, itu bukan dongeng. Ya, dan lain-lain dibebankan kepada cost recovery. Dan yang kedua yang juga tadi Pak Hakim sudah tunjukkan, produksi anjlok kok dari 1,3 juta barrel per hari menjadi hanya 850-an barrel per hari. Tapi cost recovery-nya naik ya hampir 2 kali. Dan tidak pernah, saya mohon maaf, tidak ada pernah penjelasan di sini. Saya dengarkan dengan hati-hati. Ya, yang ada tuh tabel, grafik, produksi. Tapi penjelasan kenapa cost recovery naik 2 kali, produksi anjlok, apa komponennya, bagaimana hitungannya, tidak pernah dijelaskan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah birokratik heavy. Semua mau dikontrol, semua mau diperiksa. Tapi saya mohon maaf, kultur di Indonesia kontrol dan periksa ini juga bisa-bisa sebagian besar identik dengan pemerasan. Semakin banyak kontrolnya, semakin banyak diperiksa-periksanya, semakin banyak yang harus diservis pejabatnya. Ya, jangan diartikan kontrol oleh negara itu hebat dan dahsyat, karena cara kontrolnya itu mohon maaf tidak canggih gitu. Sederhana kok, kos menghasilkan oil di mana, kedalaman berapa, itu aja dipegang. Ya, nggak usah sampai detail. Sehingga tidak aneh, pemerintah Indonesia sejak 8 tahun terakhir telah memberikan ratusan konsesi di sektor minyak bumi dan gas. Tapi tingkat eksplorasi sangat rendah. New finding nyaris tidak ada. Kenapa? Saya tanya kepada investor asing maupun pemain minyak dalam negeri. Birokrasinya ribet. Itu dimuat di salah satu majalah oil and gas, bahwa iklim investasi di Indonesia itu sangat ribet. Karena terlalu banyak kontrol, terlalu banyak macam-macam, tapi tidak kontrol terhadap cost. Itu kadang-kadang banyak, ya kan? Kontrol BP Migas supaya nanti temannya bisa masuk sebagai pemasok atau apa, gitu-gitu aja. Ya, jadi menurut saya birokratik happy. Nah, dalam kaitannya dengan BP Migas, menurut saya nggak penting-penting amat. Saya mohon maaf nih, pada dasarnya fungsi BP Migas itu bisa diambil alih oleh Dirjen Migas, ya, oleh ESDM. Bedanya cuma 2 yang menjelaskan, biaya BP Migas sangat besar dibandingkan biaya Dirjen Migas. Karena dianggap profesional, pegawainya harus biaya mahal. Sama kayak BPPN dulu dibikin. Saya kalau boleh sejarah diulang balik lagi, ya walaupun bukan saya yang bikin BPN, saya nggak mau tuh pakai BPPN, diserahkan aja kepada bank di restructure. Karena dalam kasus BPBN, gajinya gaji internasional, stafnya itu titipan dari bank-bank yang bermasalah. Ya, sehingga recovery rate BPPN di Indonesia itu cuma 15%, di negara lain 40%. Data-data hilang semua. Kalau diserahkan kepada bank untuk melakukan restrukturisasi, kosnya lebih murah. Saya juga percaya kalau Dirjen Migas diberikan kewenangan lebih besar dan macam-macam, ini bisa lebih efisien, kok bisa lebih ngerti. Apa buktinya? Ya kan? Biayanya kemahalan. Kemarin BP Migas baru ulang tahun aja di Ritz-Carlton. Saya sedih lihatnya. Ya, nggak ada prihatinnya. Padahal kantornya udah bagus. Kenapa nggak ulang tahun di kantor? Kenapa mesti di Ritz-Carlton? Ini contoh. Kalau kita lakukan audit terhadap biaya BP Migas itu mahal. Dampaknya, manfaatnya nggak ada, kecuali berhasil menekan cost recovery, berhasil meningkatkan produksi, nah oke dah. Ya, jadi menurut saya nggak penting-penting amat BP Migas, lebih bagus fungsi regulatory kita kembalikan kepada Dirjen Migas. Kemudian ada pasal 10 di Undang-Undang Migas, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir. Saudara ahli supaya dipercepat ya. Saya cekat.
Ini bagus supaya tidak ada monopoli vertikal, integrasi vertikal. Tapi dalam prakteknya, Shell tinggal bikin PT di hilir, tetap di hulu, migas macam-macam. Jadi kalimat-kalimat di sini ini multi interpretasi sangat sumir. Dalam prakteknya tetap terjadi integrasi vertikal. Kemudian pasal ayat 22 migas tentang DPR. Saya setuju DPR hanya diinform, tidak dimintain persetujuannya. Yang kemudian yang juga penting tentang arbitrase internasional. Di situ dikatakan kalau ada dispute, diserahkan kepada arbitrase internasional. Profesor Joseph Stiglitz, pemenang Nobel, melakukan studi, ternyata 99% dari hasil arbitrase internasional merugikan negara berkembang dan selalu menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, pada tahun 2007, Stiglitz datang ke Jakarta, ketemu Presiden SBY, meminta agar arbitrase internasional ini dihapuskan di rencana undang-undang investasi. SBY seperti biasa, iya bagus, manggut-manggut, tapi tetap aja ada itu arbitrase internasionalnya. Ya, Stiglitz ketemu saya kecewa betul. Ternyata Presiden kamu bilang iya, ya kan? Kejadian terus itu barang. Kesimpulannya, Bapak Hakim yang terhormat, kami minta undang-undang migas yang disponsori, dibiayai oleh USAID dengan membawa kepentingan strategis asing ini dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang 45 sebaiknya dibatalkan. Banyak terjadi manipulasi dari kata dikuasai negara sehingga menjadi multi tafsir, sehingga pada prakteknya menjadi swastanisasi dan asingisasi besar-besaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan, untuk itu kami minta dengan hormat kepada ketua dan anggota dari Majelis Hakim untuk menyatakan undang-undang migas ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan menetapkan peraturan peralihan. Memang bakal rame, ya, tapi nggak apa-apa kok rame sebentar. Ya, masih lebih mending daripada di negara lain dinasionalisasi kok, sama Chavez dinasionalisasi apa. Ini lebih mending sehingga kita tata ulang lagi undang-undangnya supaya betul-betul bekerja sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih.